Seperti saya masukkan di ULS, kemudian ada tugas ya untuk minggu depan. Saya tak tahu Anda sudah pernah dapat ISIS belum? Belum pernah sama sekali. Hah? Iya, PPK. Kamu PPK ikut kapan? Sebelumnya. Kamu sebelum ini tadi sudah pernah kan ya? Cuma begini, waktu itu kan online ya. Belum online. Semester berapa kamu ngambil PPK? Sudah 5 tahun. Selain di PPK, di desain alat, ini desain alat itu baru pertama kali ini menggunakan HISIS. Kamu pernah ikut pelatihan atau apapun? Ya ikut. Rata-rata sudah, karena saya lihat ada Patricia di sini. Gabriela ikut PPK juga enggak? Gabriela Selina? Ikut, Pak. Ikut ya, kemarin ikut ya sama saya. Iya. Minggu 8, 9, 10, oke. Nah, kesulitan kita di masa pandemi ini, kalau kamu dari luar kota, maka agak sulit ya. Karena softwarenya ini saya install ternyata juga cukup besar. Saya nambah RAM karena persyaratan itu adalah 8 GB RAM. Saya punya RAM itu 4 GB, terpaksa kemarin saya install, saya tambah 8 GB. Jadi 12 GB di laptop saya, itu lumayan besar. Jadi kemudian tidak semua prosesor itu juga memenuhi requirement-nya. Misalnya kamu laptop prosesornya apa? Kalau setara i3 ini kamu siapa? Kok mirip mahasiswa yang sudah lulus? Sudah dibuka. Saya tahu, karena ada mahasiswa mirip kamu. Oh, kalau ditutup mirip kamu, kalau dibuka lain. Ternyata lain. Begini, ada yang berkesempatan ke sini, kalau bisa menginstall ya, saya sudah beritahukan di kelas PPK yang kemarin, karena itu kan nanti bermanfaat di dalam perancangan pabrik kimia, tugas akhir ya. Kemudian kamu bisa mempelajari unit operasi teknik kimia dengan jauh lebih mudah, lebih enak. Kenapa? Karena sekarang zamannya software. Kita mendesain heat exchanger itu bukan perkara mudah dengan metode manual. Kita mengikuti buku Kern itu terbit sudah mungkin 70 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang itu masih digunakan karena memang masih valid. Tetapi di dalam praktek di industri, di perusahaan-perusahaan yang memfabrikasi heat exchanger itu juga tidak menggunakan perhitungan manual. Tapi dasar keilmuannya itu diberikan di buku Kern. Walaupun ada buku-buku proses heat transfer yang edisi lebih baru, namun semangatnya masih sama. Semangatnya itu perhitungan iteratif tidak bisa ditinggalkan. Kita assume dulu, kemudian kita hitung apakah memenuhi pressure drop, memenuhi heat transfer areanya memenuhi atau tidak. Itu untuk heat exchanger. Begitu pula untuk bejana itu kan
kamu mesti menentukan L per D berapa, lalu nanti ketemu D-nya, lalu L-nya ketemu, lalu tebal plat dan sebagainya, itu eh, dihitung menggunakan rumus-rumus ya. Rumus-rumus ada di buku apa itu? Desain teknik. Bonnel Yang ya. Bonnel Yang. Ada buku lagi Ludwig, itu juga untuk perancangan alat. Ludwig itu ada volume 1, 2, dan 3. Kemudian ada satu buku yang cukup baik, itu Wallace ya. WALLAS, Wallace. Kalau Anda menemukan suatu peralatan yang kebetulan belum sempat diajarkan di mata kuliah unit operasi, karena unit operasi tentu tidak bisa mengcover semua mata kuliah, semua equipment yang ada di dunia proses, maka Anda bisa lihat Wallace. Wallace ada di ruang baca jurusan di TG lantai 5, atau Anda lihat Perry. Misalnya Anda mau menghitung diameter nozzle untuk mengalirkan udara pada satu reaktor, di bawah dibikin nozzle, di dalam reaktor ada cairan, maka nozzle-nya itu berapa diameter. Anda kan tidak bisa ngawur-ngawur lalu ngebor nozzle tersebut pokoknya bolong, tetapi harus dihitung, karena nanti terkait dengan volumetrik, laju alir volumetrik berkaitan dengan tekanan dari gas yang akan dilalukan melalui nozzle tersebut. Nah, pada minggu 13-14 kita akan masuk pada condenser and reboiler. Condenser and reboiler. Saya kalau online maka di sini undangan Zoom meetingnya ada di ULS khusus untuk minggu 13-14. Kemudian tugas tesisnya saya bikin begini aja karena mirip dengan PPK, tetapi sekarang fokuskan pada Anda pilih mau boiler, reboiler, atau mau kondenser. Nanti saya jelaskan tentang reboiler, tentang kondenser. Tetapi intinya tiap mahasiswa memilih satu jenis alat. Anda pilih kondenser atau reboiler, kemudian beroperasi pada satu kondisi tertentu. Kondisinya seperti apa? Anda lihat di kern itu ada bab tentang reboiler, ada bab tentang kondenser. Kondisinya pilih misalnya fluida seperti contoh soal di buku kern, misalkan seperti itu. Tapi kemudian coba didesain menggunakan HISIS. Nah, repotnya kalau dari luar kota bagaimana gitu ya? Tidak ada HISIS atau yang belum install HISIS, bisa Anda cari di YouTube atau PDF yang banyak tersedia ya. Saya ulang lagi, kalau di PPK saya membebaskan pada pemilihan unit operasi. Unit operasi itu macam-macam. Tapi untuk desain alat ini saya fokuskan pada kondenser dan reboiler. Misalnya 4 orang memilih kondenser, 4 orang memilih reboiler, tetapi kan harus berbeda-beda ya. Kemudian membuat tulisan ya berisi prosedur simulasi untuk kondenser atau reboiler dengan menggunakan HISIS. Ya, melengkapi cover logo itu untuk cover saja. Kemudian datanya minggu depan cukup 1 minggu, Anda pilih reboiler atau kondenser, Anda tetapkan itu, kemudian Anda cari di YouTube banyak, di textbook berupa PDF itu banyak ya. Bagi yang sudah ikut PPK mungkin sudah pernah mengalami, sudah tahu. Waktu itu saya berikan waktu 2 minggu, kiranya sekarang bisa lebih cepat karena ada 4 orang saya lihat di kelas ini yang bersamaan ikut PPK bersama saya. Tugas itu sudah saya berikan di minggu ke-8 yang lalu dikumpulkan di minggu 10. Sekarang minggu ke-13, kita sisa 1 minggu lagi.
Dalam tempo seminggu Anda cari kondensat atau depoiler, lalu Anda lihat prosedurnya untuk mensimulasikan kondisi tersebut menggunakan HISIS. Bagi yang sudah memiliki HISIS, Anda bisa langsung coba pada HISIS-nya, kemudian di screenshot ya, kemudian dijelaskan langkah-langkah tersebut. Deadline Selasa pukul 12 siang. Seperti biasa kalau lewat dari 12 siang ini saya tutup. Maka berikutnya mengumpulkan lewat email atau WA, tetapi kategori terlambat. Tugas dikerjakan dalam MS Word 97. Di dalam PPK kemarin banyak yang menuliskan dalam PDF. Hanya ada 1-2 yang dalam Word. Saya minta dibuat di dalam Word saja, khususnya MS Word 97, jangan yang baru, yang doc gitu, yang pakai X di belakangnya, pakai doc saja. Saya itu akan mengcompile, tapi kalau itu PDF susah dikumpulkan, dijadikan satu, maka menjadi banyak file. Lalu diupload di Google Drive ini, Anda bisa klik nanti, kalau saya klik langsung connect ke Google Drive, saya pasang Anda sebagai editor sehingga Anda bisa upload, tetapi hanya sampai minggu depan jam 12. 4 mahasiswa akan saya beri kesempatan untuk presentasi karya ilmiahnya untuk mendapat penambahan 10 poin, sama seperti PPK yang lalu, yang tidak presentasi maka tidak mendapatkan penambahan poin. HISIS itu mudah, tetapi jelimet di dalam mengisi kondisi-kondisi operasi. Mesti teliti, mesti aware kalau itu alat perpindahan panas, apa saja yang harus diperhatikan, kalau itu reaktor, apa saja yang harus diperhatikan. Kemudian masuk yang lebih detail dan mengumpulkan selain doc ya, karena yang lalu di PPK ada yang PDF. Kalau ada PDF akan mendapatkan pengurangan nilai. Kali ini saya informasikan. Kalau yang lalu memang tidak saya informasikan, karena itu ada yang doc, ada yang PDF. Tetapi yang kali ini saya minta doc. Sehingga nanti akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mestinya ada 9 ya, mahasiswa. Berarti ada 3 mahasiswa tidak hadir. Saya harap bisa melihat sendiri di sini tentang tugas desain alat. Tentang tugas ada yang mau ditanyakan? Individual. Gampang saja ini. Kalau Anda lihat YouTube itu sudah kelihatan step by step, Anda ikuti. YouTube kan bisa di pause, bisa dilanjutkan ya. Atau Anda lihat di PDF ya banyak. Kenapa kita kok tidak membuat PDF dibayar? Nah, untuk apa gitu ya? Karena di Malaysia itu keluar PDF, di Amerika keluar PDF, lalu direpitasi di Indonesia, ngapain? Kita buang-buang energi untuk membuat seperti itu. Kemudian kita masuk dalam kondenser dan boiler. Kondenser dan boiler itu apa sih gitu ya? Kalau dari ini kan Google Drive, kok enggak bisa view ya? View ininya hilang, enggak bisa. Karena ini bukan PowerPoint tapi dari Google Drive. Ya, kalau Anda klik di sini, Anda bisa dapatkan PowerPoint-nya. Anda bisa download ini ya. Mestinya bisa download. Saya copy link. Oh ini. Oh nggak bisa. Kalau saya klik langsung seperti ini, downloadnya bagaimana ini? Nah ini, download.
Tapi saya buka dari Google Drive ini saja. Anda perhatikan, kita biasa bermain dengan kolam distilasi, khususnya di teknik kimia. Anda sudah mendapatkan pelajaran tentang kolam distilasi. Kolam distilasi itu ada umpan masuk, misalnya F dengan komposisi XF, lalu nanti ada produk atas itu distilat, biasanya disingkat dengan D, lalu komposisinya XD. Kemudian di produk bawah ada B, ada XB. Misalnya kalau biner itu adalah metanol dan water, komposisi 50%, mau dinaikkan jadi XD-nya ini 90%, D ini laju alir massa ya, mass flow rate distilat, B ini adalah mass flow rate bottom. Nah, posisi kondenser itu ini, ini boiler itu ini panahnya ke bawah, ini panahnya ke atas. Ada maksudnya kalau di sini itu mengkondensasi uap keluar dari tray paling atas, itu adalah misalkan saja laju alir V1, lalu komposisinya Y1 karena fraksi uap ya. D itu kan fraksi mol uap. Kalau X itu fraksi mol liquid. V1 Y1. Lalu dikondensasi, tentu ada pendingin. Pendingin masuk. Nah, nanti biasanya ada yang direflux, lalu ada yang diambil keluar. Umumnya seperti ini. Sedangkan boiler itu produk bawah dari kolam distilasi, fasenya adalah liquid. Ini bisa dipahami ya. Keluar tuh liquid. Jadi ini kan katakan tray, lalu liquidnya itu kan turun. Liquid turun, lalu di sini kan uap masuk. Uap kok bisa uap karena dia dipanaskan dengan misalkan steam. Steam masuk di reboiler ini sehingga liquid yang keluar dari kolam distilasi ini akan menguap. Tapi tidak semua, karena nanti ada yang ditarik, yang masih liquid ditarik. B ini B ini fasenya liquid, D ini fasenya liquid. Ini liquid, tapi dari uap. Ya, uap dikondensasi, lalu menjadi liquid, lalu dipecah dua, alten liquid, masuknya accumulated tank ya, atau reflux drum. Lalu ada yang di reflux, ada yang diambil. Sedangkan dari bawah ini liquid, lalu botol panas masuk sehingga dia menguap. Menguap itu masuk dari bawah, uap itu dari bawah naik ke atas. Liquid itu dari atas turun ke bawah. Di tiap tray ini berkontaklah liquid dengan uap. Kira-kira seperti ini anatomi dari kolam distilasi. Tentang kondenser dan boiler. Ada dua tipe kondenser. Kondenser ya, sekarang kita bicara kondenser. Pertama total kondenser, yang kedua partial kondenser.
Anda sudah dapatkan ini di unit operasi. Ini mengulang saja. Total condenser, all of the vapor leaving the top of the cup is condensed. Jadi semua uap yang meninggalkan dari bagian atas kolom itu dikondensasi. Total kondenser semua. Total itu artinya semua dikondensasi. Konsekuensinya, komposisi vapor leaving the top tray Y1 is the same as that of the liquid distillate product and reflux HD. Sehingga Y1 sama dengan komposisi dari liquid distilat dan refluxnya. Sama, komposisinya sama. Ada lagi partial condenser. Partial condenser itu artinya uap tadi hanya sebagian yang dijadikan liquid. Liquid produk dikembalikan ke kolom dan vapor produknya ditarik keluar. Jadi produk atas bisa saja berupa uap. Tapi yang di reflux itu harus liquid. Komposisi dari 3 aliran ini P, D, dan R itu berbeda. Normally D is in equilibrium with R. YD itu berkesetimbangan dengan XT. Ini total condenser. Perhatikan, total condenser. Semua uap yang keluar dari bagian atas kolom distilasi diuapkan, lalu masuk reflux drum. Masuk reflux drum, lalu ini semua liquid. Di bawah ini liquid, cuma liquid sebagian dikembalikan, sebagian ditarik keluar jadi produk. Ini total condenser. Kalau partial condenser, perhatikan, masuk condenser, ini parsial, ya, masuk reflux drum, refluxnya ini keluar liquid, ini keluar uap. Distilat overhead ini gas, ini uap. Partial condenser function as an equilibrium special states, ya. Jadi partial condenser itu adalah berkesetimbangan, sehingga partial condenser umumnya dihitung sebagai satu stage lagi. Jadi ada satu stage lagi pada partial condenser. Reflux ratio adalah parameter yang penting di dalam operasi kolom. Ya, umumnya dinyatakan dalam L per D. L per D. Atau ada juga yang memformulasikan dengan L per L ditambah D. Kadang-kadang juga digunakan. Bisa L per D, bisa L per L tambah D. Itu tadi condenser. Sekarang kalau reboiler, kebanyakan adalah partial reboiler. Kebanyakan partial reboiler. Jadi dia hanya menguapkan sebagian dari liquid yang masuk pada reboiler tersebut. Partial reboiler juga merupakan satu stage tersendiri, sehingga kalau distilasi itu 11 tray, maka sepertinya ada 13 tray, ya, kalau menggunakan partial reboiler dan partial condenser. Reboiler itu macam-macam, ada termosifon, ya. Kalau Anda bisa cek di buku-buku unit operasi atau di PERI, ya, termosifon itu adalah satu tipe yang rely on thermal effect on density to draw liquid through the heat exchanger.
yang bergantung pada efek thermal dan apa ini on the thermal effect dari densitas ya, dari densitas untuk menarik liquid melalui exchanger. Kemudian ada force circulation, ya ini force circulation, sirkulasi paksa. Sirkulasi paksa itu biasanya menggunakan pompa. Kemudian ada step in. Pada kolom yang kompleks yang besar, side stream rebolder can be used. Withdraw liquid of the tray, heat it, and then return the vapor liquid mixture to the same or similar place. Nah, material ini Anda bisa dapatkan pada link yang saya berikan. Ini khusus untuk kondenser dan reboiler. Sekarang kita lihat kondenser. Kondenser itu seperti ini. Ini tipe yang klasik ya. Umumnya shell and tube, jarang menggunakan double pipe. Yang lebih baru menggunakan plate. Jadi kondenser itu adalah apa? Shell and tube heat exchanger. Gampangannya begitu. Umumnya shell and tube itu adalah umumnya kondenser itu adalah shell and tube heat exchanger. Gambarnya seperti ini. Anda tahu yang di atas ini apa? Ini apa? Ini loh. Ini. Kalau dibuka ya ini banyak tube. Ini tube itu apa ya? Tube itu ya seperti pipa, ya, pipa. Bolong ini. Diameternya berapa lalu diisi banyak pipa. Saya mau tanya, ini itu apa? Huh? Sel itu apa? Loh ini loh, sel itu bagian di luar tube. Ini kalau dibuka ya, dibuka jaketnya ya apa? Dalemannya sel tube itu kan seperti ini. Baru diselubungi dengan pipa ini, apa yang besar ini. Saya mau tahu ini loh apa yang pucuk di atas. Iya. Apa namanya? Nggak pernah diajari. Saya nggak tanya sel. Sel itu adalah bagian-bagian di luar loh. Ini loh pipa 1, pipa 2 ya. Saya lihat tunjukkan ya. Pipa 1, pipa 2. Di luarnya itu sudah sel. Namanya shell and tube. Ini moncong di atas ini namanya apa? Huh? Saya tahu. Lab bisa jadi outlet itu. Nggak tentu ya, bisa inlet, bisa outlet. Saya tanya, yang paling atas ini loh. Apa? Flange. 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 Bahasa Indonesianya apa?
Itu sama dengan ini loh. Ini, lihat ya, saya tunjukkan ya ini, please. Ini, itu juga bulat, lalu ada bolong-bolong ini. Bolong-bolong ini itu apa? Hah? Hah? Iya, buat kencang itu untuk baut. Di atas ini juga begitu, ini juga bolong-bolong. Itu flange. Nah, bolongnya baut itu berapa? Itu ada standar, ya, standar. Kamu ngikuti standar mana? Kamu kalau beli flash ini untuk nyambung pipa ya, nyambung. Ini nanti ada pipa lagi, ya, lalu disambung dengan ini supaya pipa dengan pipa nyambung itu flange. Lalu di situ dibaut. Dibaut itu tergantung apa, walaupun diameter sama bisa klop begini. Tapi kalau kamu standarnya beda, yang satu standarnya Jepang, yang satu standarnya Jerman, itu nggak bisa dibaut. Kenapa? Lubang bautnya itu nggak klop. Jadi harus jarak antar bautnya itu beda-beda antara Jerman, antara Jepang, antara Indonesia. Kalau Jepang itu mengikuti standar namanya JIS, kalau Indonesia SNI, standar nasional Indonesia. Makanya kalau beli heat exchanger, flange-nya ini harus dicek dulu, dia pakai apa. Kalau Jerman DIN, kalau Jepang JIS, Indonesia SNI. Nggak bisa saling contohnya itu ya, contohnya aja. Kamu kalau bawa handphone pakai charger ya, kamu ke Eropa, colokanmu tuh nggak bisa dipakai, iya kan? Kalau colokan 3. Kalau kamu pergi ke Australia, beda lagi colokannya. Australia itu beda gitu loh. Kita kan cuma 2 begitu. 2. Indonesia itu 2, standarnya Indonesia cuma colokan 2 begitu. Jadi colokan HP itu dicolokkan ke listrik ya pokoknya 2, ini semua bolongan steker itu cuma 2. Tapi kalau kamu beli HP-nya dari Inggris, nah itu mesti ada apa itu, adaptor ya, supaya bisa masuk di golongan 2 ini. Sama seperti pipa, kalau pipanya satunya Jerman, satunya Jepang, bagaimana? Nggak bisa itu, nggak bisa diklopkan. Maka harus diperhatikan, ini ada standarnya, mengikuti flange apa. Ini orang mesin ya, kebanyakan tahu. Nah, dalamnya itu seperti ini. Bolong-bolong ini adalah ujung dari pipa. Nah, konfigurasinya ini ada di Karen, ada yang konfigurasi segitiga, ada konfigurasi segi 4, dan sebagainya. Maksudnya jarak antara lubang ini. Maksudnya kan supaya pipanya ini bagaimana bisa terisi dengan banyak pada diameter tertentu. Heat exchanger itu cuma begini aja. Nanti ada fluida panas, fluida dingin. Fluida dinginnya bisa masuk dari pipa, tapi umumnya fluida panas yang masuk ke dalam pipa. Sedangkan fluida dingin di luar pipa. Di luar pipa itu di shell. Ya, shell itu di mana? Ya di rongga-rongga antara pipa-pipa ini. Sampai dengan ujung itu ini kan akhirnya ditutup semua, nanti jadinya seperti ini. Di Surabaya ada beberapa yang membuat ya, salah satunya adalah Albeco, alumni kita ada di sana sebagai
desain engineer kerjanya ya begini, mendesain heat exchanger begini, ya menggunakan software juga ya. Ya dulu kuliah di sini bersama saya, lalu ya dia punya software ya dia bisa pakai gitu. Kalau Anda tidak pernah tahu software, maka Anda akan bingung ketika bekerja, ini apa, ya, yang dibahas ini apa. Fungsi utama pertama dari kondenser itu adalah remove latent heat, memindahkan panas laten. Meskipun kadang-kadang dia memindahkan panas sensibel juga. Jadi pada kondenser fungsi utamanya adalah meremove latent heat. Yang masuk tadi kan uap, uap mau jadikan liquid, dia pasti berubah fasa. Di antara uap dan liquid itu ada namanya latent heat. Contoh penggunaan pada distilasi kolom, ini paling banyak ya, paling gambar standar dari kolom distilasi itu selalu dilengkapi dengan kondenser dan reboiler. Lalu reaktor, reaktor itu bisa saja diberi kondensor di bagian atasnya ya, uapnya kemudian dikondensasi, mungkin saja. Kemudian steam heater, reboiler, power plant, lalu refrigeration system. Refrigeration system, misalnya AC, kondensernya di mana? Outdoor AC itu ya, bagian luar. Outdoor AC itu adalah kondenser. Apa yang terkondensasi? Freon. Di bagian luar itu terkondensasi, makanya terasa panas karena antara antara uap lalu berubah menjadi liquid terkondensasi, dia harus melepas panas. Panasnya itu kalau AC split biasanya pakai fan itu dibuang keluar. Maka di sebelah depan dari kondensor akan terasa panas. Sedangkan di sini terasa dingin. Yang di dalam itu terasa dingin karena inilah evaporasi. Evaporasi itu artinya membutuhkan panas. Panas yang ada di ruangan ini diambil oleh freon, lalu dia terevaporasi sehingga di sini terasa dingin. Dan panas ruangan ini yang dibuang ke sana. Jadi bukan dingin yang dilempar ke dalam ruangan, tetapi panas dari ruangan yang dilempar ke AC. Konsepnya seperti itu. Karena driving force perpindahan panas itu adalah perbedaan suhu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalau driving force air mengalir kan dari level yang tinggi ke level yang rendah. Umumnya kondenser itu adalah multi-pass cell and tube exchanger with floating head ya. Umumnya seperti ini dengan floating head. Floating head itu seperti ini ya. Floating head ini headnya ini. Headnya ini dibaut. Nah jumlah baut untuk diameter tertentu itu mengikuti standar tadi. Lalu mengencangkan baut ini juga nggak sembarangan. Bukan berarti sekencang-kencangnya, tidak. Kalau tidak berbahaya ya, atau mesin seperti mobil, ada bongkar ya, dibuka, waktu mengembalikan lagi, itu ada standarnya. Kalau di bengkel yang resmi, Honda misalkan, itu pakai alat, lalu itu sudah tahu putarannya itu berapa kali putaran. Sama seperti ini, bautnya ini, diputar itu berapa kali putaran. Khususnya nanti kalau plate heat exchanger. Kalau plate heat exchanger itu di antara plate itu adalah gasket. Sehingga kalau terlalu kencang maka gasket itu akan penyet. Maka tidak berfungsi. Karena di antara plate dan plate
itu ada rongga sedikit, itu dipisahkan oleh gasket. Gasket itu karet. Ya, pada kondenser heat dipindahkan dengan mengkontakkan vapor dengan permukaan yang dingin, yaitulah dinding cup bagian luar. Jadi uap masuk di dalam cup lalu dikontakkan dengan air, ya. Jadi kalau di sini, kalau ini kondenser, uapnya masuk di dalam cup, keluar di lubang-lubang ini. Lah, airnya itu masuk dari atas, lalu keluar di mana? Ya bisa dari bawah. Ini namanya floating head. Yang keluar dari bagian kiri ini kan terkumpul di dalam rongga yang kecil ini. Ini kan melentung ini. Setelah itu dia keluar lewat pipa ini, lewat flint satunya. Nanti dihubungkan dengan pipa. Dia akan mengalir lewat pipa itu. Kondenser umumnya multipass cell tube. The heat is removed by contacting vapor with cold surface. Kemudian liquid then flows of the tube under the influence of gravity, ya. Liquidnya akan turun dengan gravitas, lalu dikumpulkan, lalu keluar dari exchanger. In some cases, vapor flow rate may be high enough to sweep the liquid of the tube. Itu namanya vapor shear. Nah, sekarang bicara tentang uap yang terkondensasi, itu umumnya single komponen atau campuran, bisa single komponen, bisa campuran, lalu bisa ada non-condensable, kadang-kadang ada non-condensable, ada zat-zat yang tidak dapat dikondensasikan. Usually mixed vapor condense inside the tube, ya, vapornya masuk di dalam tube. Tetapi kalau single komponen itu kondens di luar tube. Kalau zatnya murni, maka di luar tube. Kalau zatnya campuran, umumnya di dalam tube. Artinya begini, sebetulnya apakah yang panas dan yang dingin itu bisa dipertukarkan? Bisa. Uap mau dikondensasi, uapnya masuk di cup, boleh. Atau uapnya di luar, boleh juga. Airnya yang masuk di dalam cup, boleh juga. Tapi umumnya mixed vapor itu dikondensasi di dalam cup, kalau single komponen dikondensasi di luar cup. Kemudian pada kondisi yang sama, horizontal tube itu cenderung memiliki permukaan ditransfer koefisien yang lebih besar daripada vertical tube. Jadi ini kan bisa diberdirikan atau mau tidur seperti ini, horizontal atau vertikal. Kalau berdiri vertikal, kalau tidur begini horizontal. Kalau horizontal begini, itu makan tempat. Ya. Kalau vertikal itu kan tidak makan tempat. Sama seperti rumah, apakah rumahnya itu horizontal atau vertikal? Kalau rumah susun, vertikal nggak makan tempat. Satu apartemen, maka banyak sekali di dalamnya itu kamar-kamar, nggak makan tempat. Vertical tube are preferred when substantial subcooling of the concept is required. Kadang-kadang liquidnya mau didinginkan lebih lanjut, maka bisa digunakan vertical tube. Sekarang dalam perhitungannya, it is common to assume the vapor liquid interface is at thermodynamic equilibrium at the vapor temperature. Di dalam perhitungan adalah biasa untuk mengasumsikan interface vapor liquid
pada kesetimbangan termodinamik dengan suhu uapnya. Liquid yang adjacent apa? Liquid yang berkontak langsung dengan permukaan dingin diasumsikan pada suhu permukaan, suhu surface. Juga biasa untuk memperlakukan kondenser pada constant pressure system, dianggap constant pressure karena loss kehilangan karena friksi melalui exchanger cenderung kecil. Ini ada condensation mechanism, Anda bisa baca sendiri. Mekanisme kondensasi. If the condensate wet the surface, a film form as the drop coalesce. Bla 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 bla. Yang penting-penting saja. Kemudian ada superheated vapor. Kemudian ini dibahas tentang non-condensable. Kehadiran non-condensable gases itu dapat menurunkan heat transfer. It has been suggested only 1-2% udara di dalam steam dapat mengurangi heat transfer sampai dengan 5%. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah selanjutnya kok hilang. Sebentar, saya masuk lagi. Kepencet. Selesai kuliah ini Anda bisa download sendiri, kemudian Anda pelajari, lalu Anda baca buku Karen bab tentang reboiler dan bab tentang kondenser. Tetapi di dalam mata kuliah ini kita coba menyederhanakan, mendesain menggunakan HISIS. Berikutnya adalah bagaimana membuat model tangki reboiler sebagai detail heat exchanger. Jadi sama dengan heat exchanger pada umumnya, hanya saja panas yang terlibat itu adalah panas laten. Kalau kondenser maka perubahan fase dari liquid menjadi dari gas menjadi liquid. Kalau reboiler maka ada perubahan dari liquid menjadi gas ya, dengan bantuan pemanas. Pada kondenser butuh pendingin. Cuma bolak-balik gitu saja. Tetapi dua-duanya adalah heat exchanger. Nah, ketika kita memodelkan dengan HISIS, ya, kadang-kadang lebih enak kalau kita menggunakan apa ini? Dia dikatakan it's common to use the standard template that are available from the object palette, which allow you to add column with or without condenser and reboiler. Ya. Standar kondenser dan reboiler itu menggunakan duty stream untuk menghasilkan pendinginan atau pemanasan. Sudah ada pilihannya pada HISIS untuk kondenser maupun reboiler, atau
Cell and tube heat exchanger. Maksudnya begini, tolong distilasi itu biasanya kalau di ISIS kita hanya menspesifikasi ada key masuk atau key yang dilepaskan. Kita menspesifikasinya pakai key yang kita simbolkan key, maka dia akan menghitung sendiri berapa key-nya. Tetapi kalau mau lebih detail, kita harus menggantinya dengan memasang heat exchanger, ya, lalu mengcombine dengan kolam distilasi. Sekarang kalau kita menggunakan heat exchanger, maka reboiler itu harus dimodelkan tersendiri dalam subclosive. Misalnya seperti ini. Ini kolom, lalu ini diambil heat exchanger menuju reboiler, ini heat exchanger. Saya sudah mengajarkan di PPK, kalau kolom distilasi kemudian ini kan key begitu aja, misalkan key. Tapi kalau mau lebih detail, pasang heat exchanger. Lalu ikuti langkah-langkah. Ini boiler ya. Jadi kalau kita sudah pasang di sini heat exchanger, maka nanti bisa dihitungkan oleh ISIS. Saya kira ya, tapi belum tentu disepakati oleh penguji. Kadang-kadang penguji itu bisa menanyakan lebih detail, tapi umumnya sih tidak. Menurut saya sih boleh. Ketika Anda tugas akhir, lalu ada reboiler, Anda coba desain ya, kondisi masuknya ini berapa, kondisi keluar suhunya berapa, tekanannya berapa, lalu pasang heat exchanger. Kalau dia hijau, lalu semua kondisinya itu bisa ditarik langsung di dalam laporan Anda. Menurut saya kok boleh. Ngerti maksudnya? Kalau kamu tugas lagi, kalau ada kolom, ada reboiler, ya, di ISIS ada pasang reboiler, lalu ada pasang kondisi masuknya berapa, lalu kan itu dipanaskan mesin, nanti uangnya dikembalikan ke kolom. Ini nggak usah dihitung, nggak usah dihitung pakai care. Kalau melihat contoh-contoh tugas akhir yang lama-lama, itu manual. Di sini kan otomatis ini kan otomatis sendiri. Kalau ini hijau kan itu sudah terhitung di sini. Mau apanya, mau di satu area itu ketemu. Kalau bisa ketemu, semua yang kamu butuhkan itu ketemu. Kenapa saya jangan sebenarnya terus sebenarnya yang keluar dari ISIS kita terus dan sebagainya. Gimana? Itu dari kampus Medan. Menurut saya boleh memang. Bisa ditulis. Pokoknya semua kondisi dari ISIS itu seperti apa? Ya. Jauh lebih enak daripada kamu menghitung, karena menghitung itu iteratif panjang. Lalu sampai itu iterasi ketiga keempat biasanya stop. Padahal itu hitungan belum selesai. Kalau ISIS kan mesti selesai software. Nangkep. Iya. Apa yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya belum perintah.
pen data. Oh, pakai minyak. Sekarang pen aja sih. Coba cek ada saya itu akan. Nah, kondenser ganti boiler tuh ya biasanya itu waktu air. Nah, langkah maksudnya ya ini kalau tidak tahu ya sama saya kalau crack kan ya crack kan iya pakai iya tarik gitu ya oh ini misalnya itu asli itu masalahnya saya nggak ngerti juga ya kenapa kok begitu itu kan bayarnya mahal mahal sekali lalu dihitung jumlah komputer yang diinstal berapa misalnya 10 maka 10 kali berapa itu bayar kita kan sudah diinstal di sini lah, kalau kamu mahasiswanya ada 30 katakan lah kita tuh belinya 10 kok ngerti mana makanya di crack supaya bisa banyak saya itu install itu agak bingung ya karena langkah-langkahnya panjang kamu mau install sendiri hidup kamu belum punya tanya ini ya kan sekarang kan itu harus melakukan iya selesai rumit ya dan itu mengakibatkan kebutuhan RAM-nya membesar kebutuhan harddisk itu membesar gitu ya harddisknya itu kalau tidak salah 80 giga harus free gitu. Ya untungnya kalau laptop yang baru-baru itu ya yang bagus-bagus itu masuk gitu loh. Ya. Kalau itu sudah cukup ya. Cukup. Tapi kalau kamu beli laptop 5 tahun yang lalu mungkin tidak cukup bingung ini. Saya beli tahun kemarin aja lo bingung. Akhirnya ke Jemur Sari nambah RAM itu aja 750.000 bayar hanya untuk supaya ini hidup gitu loh karena saya ngajar. 1.18 Gak apa-apa katanya. Nah, pada waktu saya pasang ya 4 dan 8 yang terjadi itu adalah saya lupa sistem harus restart lagi karena ada masalah mungkin karena pincangnya itu terus sama anak saya di set lagi BIOS-nya atau apanya gitu akhirnya bisa sekarang nggak problem nggak harus setiap kali startup lagi kenapa? Kalau ada crashnya itu langsung cek history. Mainan sekarang itu malah lagi sistem. Ya, anak saya yang bisa itu. Jadi saya bingung. Yang satunya Pak ini jagonya nge-crack gitu loh. Yang anak saya main BIOS gitu. Karena ngikuti gini yang utamanya jadi nggak kepikir, nggak kepegang gitu.
Ini ada satu masalah itu PGA-nya tak baca. Kemarin berikutnya ini itu nggak mau bisa. Saya bicaranya juga masih biasanya mau saya tentang ini juga dari perlu PGA itu sekali jalan eksis. Makanya itu kita harus tahu atau aware laptop kita ini kemampuannya seperti apa. Kalau ya apa kita mengikutinya agak lebih eksis. Iya, iya makanya requirement-nya ngeri itu. Jadi kalau benar mau dia sini kalau ada Wah, harganya kan lumayan ya, lumayan tinggi. ya 8 juta kan. bagus Oh, 8 juta. Mahal juga. daripada di dan 8 juta tuh masih kurang. kita itu belum ada tesnya. Oh. Kita itu hanya tesnya sudah di terus barangnya sih. Jadi kenapa penting ini 12 juta Oh. daripada itu kenapa di kan sepedanya bagus. Oke. Namun saya tidak rugi karena software ini mahal sekali. Mahal sekali. Hah? Daripada yang sebetulnya waktu bayar di Pak Arun yang tahu. saya semua biasanya enggak mau. Nggak terbeli. Kalau nggak terbeli nggak bisa terajarkan gitu. Ada pertanyaan? Mengerti ya tugasnya gampang saja ya. Kalau bingung ya datang aja ke sini mau nyoba ISIS, cari kasus di kasus itu banyak dari tugas akhir ya. Anda bisa saja ngambil dari tugas akhir yang lalu-lalu. Ada kondisi, ada reboiler lah, reboilernya itu didesain ya. Kondisi masuknya itu suhu berapa, tekanan berapa, nanti kondisi keluarnya maunya seperti apa, nanti heat enginenya itu didesain pakai ISIS yang itu sendiri. Lalu semua kondisinya ditampilkan. Yang di rumah eh, tahu ya tugasnya ya. Nanti kalau tugas akhir enaknya ya Anda datang aja ke kampus kalau misalnya masih tidak punya ISIS. Kalau Anda sudah punya laptop yang memenuhi syarat, memenuhi requirement itu, kemudian Anda bisa install, bisa datang ke jurusan, minta tolong Pak Arif, itu diberi filenya, Anda bisa install. Sekali lagi yang presensinya seperti biasa lewat Neo ya. Sudah dibuka ya. Sudah. Hmm,
tes materi kuliah itu ada 25% yang mengatakan tidak lengkap, itu kenapa ya? Akses materi kuliah itu dari kelas ini aja ada 25% yang mengatakan tidak lengkap. Itu kenapa? Mungkin yang di dalamnya kan tidak sentuh. Dengan apa maksud? Itu enak dulu udah itu bawa sendiri atau dari dosen-dosennya. Enggak, untuk mahasiswa ini aja di kelas misalnya hari ini ya. Saya itu heran. Untuk hari ini aja. Enggak. Kalau ini bela. Dia kita kemudian dalam bahasa semua sudah saya masukkan ke kebutuhan kita. Belum saya sampaikan itu tentang bingung juga ya, apa yang kalau saya masukkan ke kebutuhan kita. Katakan bahwa kita sudah Oke, yang dari rumah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Saya tunggu 4 orang yang siap untuk presentasi pada minggu depan. Ini ada chat apa? Belum ada, ya sudah. Belum ada yang tanyakan, ya nggak apa-apa. Patricia sudah tahu tugasnya, yang lalu PPK juga mirip seperti itu, hanya sekarang pilih reboiler atau condenser. Kalau sudah, selamat sore semuanya. Kita akhiri sampai di sini Zoom meetingnya. Terima kasih, Pak. Ya.